Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Anjani. Saya pengampu Mapel Bahasa Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini Bu Anjani akan menjelaskan mengenai bab surat lamaran kerja. Tentu kalian tidak asing ya dengan surat lamaran kerja. Nah, berikut ini adalah contohnya. Surat ini Bu Anjani ambil dari buku siswa. Saya sudah upload di Google Teams-nya. Silakan di-download, dilihat, dibaca. Semalam juga sudah dibacakan. Nah, ini ya contohnya. Nah, jika dicermati, surat lamaran kerja ini tergolong ke dalam jenis eksposisi. Sesuai dengan pengertiannya, bahwa surat lamaran kerja adalah surat dari seseorang yang memerlukan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang dapat memberikannya pekerjaan atau jabatan. Melalui surat lamaran kerja, pelamar menyampaikan permohonan untuk diterima sebagai pegawai. Permohonan ini tentulah harus mengandung tesis, dan tesis harus didukung argumentasi kuat agar yang akan menerima pelamar merasa yakin dengan permohonannya. Nah, dilihat dari bagiannya, kita masuk ke struktur surat lamaran pekerjaan. Dilihat dari bagiannya, surat lamaran terdiri atas bagian surat dan riwayat hidup. Kedua bagian ini cukup ditampilkan dalam satu halaman untuk surat, ya. Suratnya hanya satu halaman dan antara 3 sampai 4 halaman untuk riwayat hidup. Daftar riwayat hidup, kurikulum vitae kalau bahasa Inggrisnya. Artinya, tampilan isi riwayat hidup hanya bagian pengalaman yang penting. Masukkan pendidikan formal dan non-formal, pengalaman organisasi dan prestasi yang relevan, serta kemukakan integritas pelamar secara jujur. Bagian surat diawali dengan pernyataan umum atau tesis. Ini berfungsi sebagai informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar. Untuk menguatkan pernyataan umum atau tesis, penulis harus memberikan argumentasi. Disebut tesis. Ya. Silakan dicermati dulu. Sedangkan bagian argumentasi itu penguat agar yang menerima lamaran itu semakin yakin untuk menerima kalian. Nah, ini ya sebagai bahan pertimbangan berikut yang saya lampirkan. Jadi nanti pada halaman kedua, ketiga, keempat mungkin bisa dilampirkan ini. Ini bisa ditambah mungkin fotokopi ijazah, mungkin rapot, mungkin selain data rapot KTP, mungkin serta piagam untuk mendukung argumentasi kalian. Nah, aspek kebahasaan, bahasa surat adalah bahasa yang baik dan benar. Ya, menggunakan bahasa formal yang baik dan benar. Bahasa surat menggunakan kata-kata yang sopan. Ya, karena kalian akan melamar pekerjaan kepada suatu instansi. Bahasa surat berisi kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Bahasa surat tampak dari tulisan yang bersih, mudah dibaca, sesuai dengan kaidah ejaan. Biasanya surat lamaran pekerjaan ini ditulis dengan tangan, ya. Makanya harus bersih, mudah dibaca, indah, sesuai dengan kaidah. Nah, melengkapi bagian surat dengan norma bahasa surat. Bagian yang lain ya, seperti penulisan unsur hal, tempat tanggal, alamat, salam pembuka, isi, salam penutup, tanda tangan, serta nama terang. Nah, sistematika surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup. Dalam cara ini, riwayat hidup termasuk isi surat karena isinya berupa gabungan. Cara ini disebut dengan model gabungan. Di buku sudah ada, silakan dilihat ya. Surat lamaran yang dipisahkan dari riwayat hidup. Jadi riwayat hidupnya ada pada halaman kedua, ketiga, atau keempat, sesuai dengan lampiran kalian berapa lembar. Terus di dalam praktiknya, jenis yang banyak dipakai adalah model terpisah. Walaupun dalam pembuatannya memerlukan 2 kali kerja, model ini lebih digemari oleh pelamar kerja karena suratnya tidak terlalu panjang. Nah, ini ya contohnya. Jadi 1 lembar. Ini yang dipisah. Jadi
bagian argumennya bisa ditambah fotokopi, pas foto, akta 4, ijazah, transkrip nilai, daftar riwayat hidup. Nah, selanjutnya Bu Anjani akan menjelaskan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Nah, ini Medan 1 Maret 2013, M-nya menggunakan kapital. Ya, penulisan tanggal 1 menggunakan nomor biasa. Ini bulannya juga kapital. Lampiran hal, H kapital, lamaran pekerjaan, L kapital, P juga kapital. Alamat surat sama ya, setiap kata diawali huruf kapital. Ya, nih. Dengan hormat. Beda ini ya, salam pembuka. Salam pembuka dengan hormat. D-nya kapital, hanya huruf biasa diakhiri tanda koma. Sedangkan untuk tempat, tanggal, lampiran, alamat surat di belakang ya, setelah selesai tidak diakhiri tanda baca apapun. Tidak boleh diakhiri tanda baca apapun, entah titik, entah koma, tanda seru, tanda tanya, tidak boleh. Paham? Saya lanjutkan. Kita masuk pada alinea pembuka. Dengan ini saya membuat permohonan lamaran pekerjaan untuk menjadi guru honor di sekolah yang Bapak Ibu pimpin. Adapun data pribadi saya sebagai berikut. Lanjut ya. Nah, selanjutnya ini ya, nama, tempat, tanggal lahir, agama, pendidikan terakhir, alamat. Ini biasanya ditulis menggunakan huruf kapital yang kalian tahu. Yang benar itu menggunakan huruf biasa di awal ya. Nih. Oke. Nama ini ya. Alamat. Nah, tapi setelah tanda titik 2 ya. Tanda titik 2 ini. Setelah tanda titik 2, setiap kata diawali huruf kapital kecuali konjungsi dan kata depan. Ya, Mas Riana, M-nya besar, terus penulisan gelarnya, terus selanjutnya juga besar semua ya. Oke, paham ya. Terus lanjut, berdasarkan keterangan di atas, saya bermaksud melamar pekerjaan untuk menjadi guru honor di sekolah yang Bapak atau Ibu pimpin sekarang ini. Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan ini tadi bagian argumentasi. Satu fotokopi ini. Nah, bedanya sama yang atas ini ya. Setelah penomoran, setelah nomor diawali huruf biasa, bukan kapital. Oke? Huruf biasa semua. Di belakangnya ada tanda titik koma. Oke. Terus tapi terakhir setelah daftar riwayat hidup 1 lembar titik, diakhiri dengan tanda titik. Selanjutnya penutup. Demikian surat lamaran ini saya buat dengan sebenar-benarnya, atau dengan demikian surat lamaran ini saya buat. Kalau sampai situ juga nggak apa-apa. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak atau Ibu saya ucapkan terima kasih. Banyak terima kasih atau terima kasih saja cukup. Tanda tangan, nama terang, hormat saya Mas Riana SPD. Ada nama terangnya. Selain nama terang, biasanya juga ditambah dengan materai yang 6.000. Biasanya perusahaan seperti itu. Nah, lanjut, berdasarkan surat lamaran pekerjaan di atas dapat diketahui bahwa isi dari surat lamaran pekerjaan meliputi tempat, tanggal, alamat, salam muka, isi, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Isi surat terdiri atas unsur nama, tempat, tanggal lahir, pendidikan, alamat, serta beberapa hal yang dilampirkan. Hal penting yang dilampirkan antara lain daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah terakhir. Ya, tidak usah ijazah dari TK, SD, SMP, tidak usah. Mungkin terakhirnya sampai SMK, ya sampai SMK saja. Sampai S1 ya berarti ijazah S1
saja. Terus sertifikat, ya kalian pernah mengikuti pelatihan apa saja bisa, piagam juga boleh. Terus surat keterangan catatan kepolisian SKCK dan pas foto, entah itu 4x6, 3x4 bergantung dari perusahaannya atau instansinya. Kadang-kadang instansi atau lembaga juga meminta persyaratan lain seperti surat keterangan pengalaman kerja, surat keterangan berbadan sehat, atau surat keterangan kesehatan ya dari dinas kesehatan ya biasanya, atau dari dokter. Terus surat izin orang tua biasanya bergantung dari instansinya. Nah, untuk materi-materinya kalian bisa membaca buku-buku ini ya, atau buku siswa yang Bu Anjani upload di Google Themes. Nah, sampai sini saya sudah menjelaskan beberapa mengenai bagian dari surat lamaran pekerjaan, aspek kebahasaannya juga. Saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan. Mungkin kita belum bisa bertatap muka seperti biasanya. Ya, semoga pembelajaran hari bermanfaat. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.